Oke, jadi untuk pertanyaan soal aku beli aset dan mahar menikah dengan orang Hong Kong itu apa saja dan berapa? Banyak yang tanya soal kenapa beli tanah banyak banget di Indo, padahal anak kamu kan asli penduduk Hong Kong gitu. Takutnya nanti buat warisan itu apa nggak bermasalah kayak gitu ya. Kami aku tuh pernah nanya juga ya, seandainya kamu meninggal kayak gitu ya, kamu mau dikubur di mana, mau diproses di sini atau mau dipulangin ke Indo kayak gitu teman-teman. Nah ini aku mau nanya sama kalian, menurut kalian kita harus pilih yang mana kayak gitu. Intinya di sini kalau di Hong Kong itu sama suami sama anak-anak, kalau di Indo sama saudara dan orang tua. Kalian pilih yang mana teman-teman? Nah ini aku tanya sama kalian ya. coba komen di bawah ya. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini mumpung lagi agak nganggur ya. Minggu depan udah mulai packing buat traveling ya, insya Allah kalau visanya jadi. Ini visanya kita masih nunggu informasi. Aku udah apply, cuman kita masih nunggu informasi ya. Semoga aja sih nggak ada halangan apapun. Oke, jadi hari ini aku mau bahas soal tanah. Oke, banyak yang tanya soal kenapa beli tanah banyak banget di Indo, padahal anak kamu kan asli penduduk Hong Kong gitu. Takutnya nanti buat warisan itu apa nggak bermasalah kayak gitu ya. Oke, jadi aku mau jawab soal pertanyaan ini ya. Nah, sebenarnya aku beli tanah itu nggak langsung mikir soal warisan gitu ya teman-teman. Jadi mikir soal tabungan. Jadi kalau misalkan uang aku tabung di bank, terus akunya itu jarang pakai, sedangkan intinya jatah orang tua itu aku selalu transfer ke adik aku kayak gitu. Jadi ada yang ngurus gitu, ada aku yang ngurus semuanya kayak gitu. Jadi kalau aku punya bank account sendiri, terus harus bayar pajak, harus intinya kepotong tiap bulannya, itu menurut aku sayang banget gitu ya. Jadi aku memang tidak punya tabungan bank di Indonesia. Jadi aku langsung tabung di tanah kayak gitu. Jadi buat tabungan aja kayak gitu teman-teman. Terus gimana kalau pulang ke Indo kalau nggak punya tabungan di bank kayak gitu? Oke, aku pulang ke Indo paling lama itu 2 minggu ya. Jadi uang sebelum aku pulang udah aku transfer dulu ke adik. Misalkan aku transfer sekian, misalkan ya 20 juta kayak gitu. Tapi di HP aku kan ada WeChat Pay atau TNG kayak gitu. Jadi alat-alat ini aku isi penuh. Jadi misalkan kalau aku kurang uang pas di Indonesia gitu ya, bareng sama suami kayak gitu ya, aku transfer sendiri dari HP, jadi langsung transfer ke rekening adik aku kayak gitu teman-teman. Jadi aku memang tidak punya tabungan di Indonesia berbentuk bank, itu aku nggak punya karena aku mikirnya kayak gitu soal pajak, terus tiap bulannya juga kepotong kayak gitu ya, saldonya kepotong terus kayak gitu. Jadi menurut aku sayang banget kayak gitu. Oke, jadi untuk soal warisan, sebenarnya kemungkinan besar kita untuk tinggal di Indonesia itu sedikit. Cuman karena memang mumpung ada tanah murah dan lokasinya itu bagus, makanya aku beli. Kalau misalkan suatu saat kita pengen pulang Indonesia dalam jangka waktu panjang, kita juga punya misalkan kita pengen pulang ke Indonesia, pengen stay di Indonesia beberapa tahun kayak gitu, aku udah punya tabungan sendiri kayak gitu. Intinya punya lokasi buat buka usaha ataupun apa gitu. Oke, jadi aku beli tanah ini, aku memang cari yang lokasinya itu strategis, deket sama jalan raya kayak gitu. Karena cita-cita aku dari dulu itu pengen buka food court. Jadi pengen buka usaha food court kayak gitu teman-teman.
Dan kalau misalkan aku pengen stay di Indonesia atau pengen buka usaha, aku udah punya tanahnya sendiri, udah punya lokasinya sendiri kayak gitu. Jadi tinggal siapkan dana untuk membangun food courtnya kayak gitu. Jadi kalau soal warisan aku mikirnya belakangan. Tapi kalau misalkan aku pulang Indonesia dalam jangka panjang, aku memang mau ngurus datanya anak-anak. Jadi pertama aku harus ngurus nikahan kita, karena aku cuma nikah di Hong Kong ya, tidak nikah di Indonesia. Tapi bisa didaftarkan di Indonesia juga kayak gitu. Ada proses pengurusannya sendiri. Jadi setelah ngurus proses nikahan di Indonesia biar terdaftar di negara Indonesia, setelah itu aku mau daftarin anak-anak ke kartu keluarga aku kayak gitu. Insya Allah pasti ada jalan, ada prosesnya. Kalau kita mau tanya, kita mau cari tahu, insya Allah bisa diproses ya. Jadi kalau soal warisan aku pikirnya belakangan. Jadi aku beli tanah segitu banyak itu memang niat buat tabungan pertama. Kedua, persiapan buat buka usaha kalau misalkan pengen usaha di Indonesia kayak gitu teman-teman. Oke, jadi tanah aku itu ada berapa sih dan jenisnya itu apa aja sih? Oke, pertama kalau rumah nggak usah dibahas ya, jadi rumah udah tempat tinggal kayak gitu ya. Pertama ada kebun. Jadi kebun pertama ini aku beli waktu aku lahiran Koni. Jadi aku dapat hadiah kebun 107 hektar. Itu hadiah dari suami pas aku lahiran Koni. Nah yang kedua itu tanah. Kalau yang kedua itu sebenarnya gade ya, orang gade kayak gitu. 150 juta waktu itu, gade selama 4 tahun tapi dia nggak bisa ngebalikin uang kayak gitu. Nah akhirnya tanahnya itu dijual semua. Sebenarnya tanahnya itu satu ubinnya itu 6.500.000 per ubin ya. Dan akhirnya aku tambahin kemarin, pas kemarin aku dikasih 500 juta itu. Jadi total sawahnya itu adalah waktu lahiran Ilon. Jadi waktu lahiran Ilon itu ada orang butuh dana 150 juta pinjam ke kita gitu, terus digadein itu sawahnya, tapi akhirnya kita beli sawahnya kayak gitu. Terus nambahinnya tuh berapa? 200 lebih kalau nggak salah. Soalnya aku nambahin 30 ubin. Jadi aku dapatnya itu 150 juta itu dapat 30 ubin. Terus aku nambahin itu 30 ubin. Jadi total 60 ubin. Sawah yang hadiah lahiran Ilon kayak gitu. Oke, jadi lahiran Ilon itu dapat sawah, lahiran Koni dapat kebun. Terus ulang tahun aku kemarin yang 500 juta itu dapat sawah 100 ubin sama dapat kebun juga 80, dapat kebun lagi 62. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku beli ini itu hadiah dari suami kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin pas ulang tahun ke-30, pas kebetulan ada orang jual sawah, terus aku bilang sama suami aku pengen beli sawah kayak gitu. Terus dia bilang oke. Tapi sawahnya itu sebenarnya yang mau aku beli itu total sawahnya itu 180 ubin, cuman pada akhirnya kita nggak cocok kayak gitu. Tapi karena uangnya udah dikasih ke aku, makanya aku beli sawah 100, terus sisanya aku beli 2 kebun kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku memang beli banyak tanah itu bukan langsung menuju ke warisan kayak gitu teman-teman. Jadi memang pertama aku selain buat tabungan, jadi buat bikin usaha juga kayak gitu. Pertama sih sebenarnya buat orang tua ya. Jadi orang tua pun bisa nanam sayur, nanam apa, buat penghasilan orang tua kalau pertama ya. Pertama buat penghasilan orang tua dulu. Kalau misalkan kita mau tinggal di Indonesia atau aku pengen bikin bisnis, aku udah punya targetnya kayak gitu teman-teman. Jadi selama kita masih intinya di sini,
aman-aman aja kayak gitu buat jatah orang tua kayak gitu. Soalnya kebunnya yang dua itu, jadi kebun kan aku ada 3, terus sawahnya ada 2. Kalau sawah buat padi, jagung dan lain-lain, terus kebun yang satu yang deket rumah itu buat kebun sayur dan buah-buahan. Jadi kebun itu aku khusus karena dia dekat banget sama rumah, sebelahan banget sama rumah. Jadi kalau ditanamin sayur, tanamin buah gitu bisa dimakan sendiri kan. Dan kalau yang jauh yang 2 itu ditanamin kayu. Jadi kalau kayu kan nggak perlu dirawat, terus semakin lama semakin besar, semakin harganya itu semakin mahal kan kayak gitu teman-teman. Jadi aku serahin sama bapak aku, kayunya tanemin, terserah nanti mau dijual, mau buat jajan atau mau buat kebutuhan apa itu terserah kayak gitu. Jadi memang pertama buat jatah orang tua, ya buat penghasilan orang tua kayak gitu ya. Kalau misalkan suatu saat aku pengen buka usaha, aku sudah punya targetnya kayak gitu. Kalau soal warisan aku pikirnya belakangan kayak gitu. Soalnya aku masih banyak banget yang data-data yang di Indo itu belum diurus. Pertama aku tuh nggak punya KTP Indo, makanya aku kemarin waktu pulang mau bikin KTP Indo tapi nggak cukup waktunya. Dan susah kalau ngurus data surat-surat di Indo kayak gitu, jadi butuh waktu yang agak lama kayak gitu. Makanya aku kalau mau pulang Indo, aku mau minta izin sama suami pulang yang agak lama. Aku mau ngurus data-data aku di Indonesia dulu kayak gitu. Oke, aku mau jawab satu pertanyaan lagi ya. Orang Hongkong kalau menikah itu ngasih mahar atau enggak sih gitu ya. Oke, kalau orang Hongkong menikah, aku sendiri ya, aku nggak tahu kalau orang Hongkong asli ataupun yang lainnya itu aku nggak tahu. Jadi nggak ada mahar di sini, jadi tidak disebutkan intinya maharnya berapa kayak gitu-gitu, enggak. Kalau di sini nikah, tanda tangan, baca janji suci, terus tukeran cincin, udah kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak harus disebutkan maharnya apa, maharnya berapa, terus ininya apa kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah terus nikah berarti nggak dapat apa-apa dong? Ya itu sih tergantung ya, tergantung kitanya masing-masing, tergantung suami kita masing-masing kayak gitu. Kalau aku alhamdulillah aku nikah nggak dapat apa-apa, nggak dapat mahar, nggak dapat intinya nggak dapat apa gitu ya. Tapi alhamdulillah suami aku itu langsung, jadi setelah nikah aku lahiran Koni, aku langsung jadi atas namakan warisan atas hartanya dia gitu. Jadi soal rumah, soal kekayaan, intinya soal aset-aset berharganya dia, aku langsung di atas namakan pewaris tunggal kayak gitu. Intinya 100% atas nama aku gitu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi di Hong Kong menikah itu tidak ada mahar-maharan kayak gitu. Cuman insya Allah suami aku itu udah persiapkan semua. Jadi suami aku itu bisa dibilang orangnya itu hidupnya itu tertata banget kayak gitu ya. Aku pun heran sama dia kayak gitu ya. Jadi dia itu orangnya planningnya itu jauh banget kayak gitu. Jadi setelah menikah dia langsung aset di atas namakan pewaris. Udah gitu anak-anak sekarang juga udah punya tabungan pribadi, intinya untuk tabungan sekolah, asuransi buat kesehatan, asuransi buat tabungan juga. Jadi mereka udah aman ya, dan aku juga udah aman. Jadi kalau misalkan ada apa-apa aku itu udah aman kayak gitu teman-teman. Jadi udah dijamin hidup aku di sini itu pasti aman dan nyaman kayak gitu. Jadi semuanya dia udah siapkan dari sekarang kayak gitu teman-teman. Makanya dia itu selalu bilang ke aku kalau misalkan ada apa-apa kamu nggak perlu pulang ke Indo, kamu hidup di sini. Insya Allah kalau kamu mau hidup sederhana, insya Allah tercukupi sampai anak-anak bisa mandiri gitu. Intinya sampai anak-anak bisa kerja kayak gitu. Soalnya rumah ini udah milik pribadi. Terus anak-anak juga sudah disiapkan sampai sekolah
kuliah, intinya jatah dia sampai kuliah dua-duanya itu sudah disiapkan mulai dari sekarang kayak gitu. Jadi jatahnya dia kuliah, sekolah sampai kuliah sampai 23 tahun kalau nggak salah, asuransinya kayak gitu. Jadi dua-duanya itu udah aman soal sekolah. Terus intinya dia udah pesan kayak gitu, kalau misalkan ada apa-apa kamu nggak perlu bingung, kamu nggak perlu intinya kayak menghidupi anak-anak dengan kerja keras kamu kayak gitu. Insya Allah jatah dari dia itu cukup buat menghidupi kalian kalau kalian hidup secara sederhana kayak gitu teman-teman. Jadi dia tuh selalu pesen kayak gitu. Jadi aku kalau ditanya soal kayak gitu ya, kalau ditanya soal kayak gitu aku tuh kadang mikir, kalau boleh milih mending aku dulu yang pergi kayak gitu teman-teman. Karena kenapa ya, soalnya kita hidup di sini tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu. Bukan soal semudah yang dibayangkan. Jadi misalkan seandainya dia pergi dulu, terus aku tahu dia itu pengen anak-anak itu sekolah yang terbaik, terus intinya dia pengen yang terbaik untuk anak-anak kayak gitu. Seandainya aku cuma sendiri di sini untuk untuk sekolahan, aku tuh nggak bisa milih kayak gitu. Intinya mana yang baik, mana yang enggak gitu. Takutnya aku nggak bisa gitu ngedidik anak aku seperti apa yang dia mau kayak gitu loh. Jadi kalau dia ngomong soal ini, aku tuh kadang bilang sama dia, kalau seandainya boleh milih mending aku dulu yang pergi kayak gitu teman-teman. Aku kadang kalau mikir soal yang ini tuh kayak apa ya, aku sanggup seandainya aku harus sendiri ngebesarin anak-anak. Bukan masalah soal biaya, soal apa ya, jadi kayak tanggung jawab kita itu lebih besar banget kayak gitu. Soalnya aku tahu suami aku tuh pengen yang terbaik untuk anak-anak kayak gitu. Aku takutnya aku nggak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka kayak gitu teman-teman. Makanya kalau ngomong soal ini tuh aku angkat tangan banget, nggak mau ngebahas soal kayak gitu teman-teman. Oke. Oke. Kan aku jadi pengen nangis. kadang suami aku tuh pernah nanya juga ya, seandainya kamu meninggal kayak gitu ya, kamu mau dikubur di mana, mau diproses di sini atau mau dipulangin ke Indo kayak gitu teman-teman. Nah ini aku mau nanya sama kalian, menurut kalian kita harus pilih yang mana kayak gitu. Intinya di sini kalau di Hong Kong itu sama suami sama anak-anak, kalau di Indo sama saudara dan orang tua. Kalian pilih yang mana teman-teman? Nah ini aku tanya sama kalian ya. coba komen di bawah ya. Berat banget kalau disuruh milih antara dua ini kayak gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan soal aku beli aset dan mahar menikah dengan orang Hong Kong itu apa saja dan berapa, aku udah jawab ya. Oke, aku mau lanjut masak. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk videonya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Aku masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah kalau aku ada waktu aku akan jawab ya. Oke, thanks for watching and see you on next video. Bye.